amat sih. Ngapain sih? Ini. Kenapa rame amat? Yang mana? Ini. Oh iya lupa gua. Time to rock. Time to rock kok. Lihat belakangnya. Apa belakangnya yang mana? Itu Ini. stikernya. Sahabat Eksis. Mantap. Tenang, Pak. Eksis. Lama banget tahu dia. Di 11 baru datang. Udah ditungguin nih. Ya, tadi harus ngurus toko yang sana dulu. Ribet. Oke. Kuning nih. Kamu suka kuning kan? Ya. Ini kamu yang kuning nih. Ya nggak apa-apa aku. Yang kuning. Tugasmu nge-review yang kuning. Ya. Toko yang Lah. merah ini. Hah? Merah ini. Merah. Merah mah itu. Mana Yang oranye ini. Itu merah. Yang kuning itu NE. Ya. 1200 cc. Ah. Yang itu 1000 cc turbo. Aku boleh request gak kok? Apa? Aku request. Apa request apa? Aku mau yang ini. Ini mbahnya ini. Ini. Ini si mbahnya ini. Kok bisa? Ya Apa sama ya? sih ya. Ya, Hatsu. Bah, Dia baru datang dia udah bawa kuncinya. kan tak beli. Ngawur, sumpah. Dipinjemin deh. Dia telat datang dia udah bawa kuncinya. Aku belum ada kunci. Ya, kita buka nih. Mohon maaf kok, nggak bisa. Nah, lihat. Nah, this is Rocky Turbo. Time to rock banget ya ini. Sesuai kocor. Ini kan habis ini kan mobil ini apa namanya? Yang buat uji coba di dealer. Ini aja ini dah ngangkat nih nah. Nyangkut ini pasti nyoba offroad kemarin. Nakal banget. Serius, dia nyoba offroad emang. Makanya kotor Kan juga kalau sih ya. kalau kita lihat yang Rocky yang generasi old itu kan dia bentuknya Kayak Jeep iya, seperti ini Jeep, kan, Jeep Rubicon gitu kan, kayak yang versi Tough. mininya itu kayak Tough gitu kan. Nah, di sini dia ada apa? Kita lihat. Coilnya cuma 3. Ini nggak ada covernya gitu ya? Nggak ada, memang. Emang kayak gini terlalu Iya. gini? Nggak ada Memang covernya gitu. sama Karena sekali? ini kan ada intake suction toh. Oke. Ini intake suction, di sini turbonya lumayan gede loh. Mana? Ini. Nah, Yang mana? Yang main itu gede nih. ya. nah di suction ke sini nih. Di sini ada intercooler. Intercooler juga imut. Imut banget. Iya. Imut banget. Kenapa kok intercoolernya kecil? Kenapa? Karena cc-nya kecil, Oh. dan turbonya kecil. Kalau intercooler dibikin terlalu besar, dia akan menimbulkan turbo lag yang terlalu besar juga. Oh, kirain kedinginan kok. Enggak juga, cuman kalau memang mau upgrade, nanti upgrade-nya cuman sarannya. Upgrade apa? Intercooler digedein cuman maksimal 2 kalinya ini. 2 Maksimal kalinya. itu. Nggak boleh lebih gede. Berarti kayak nambah 1 blok itu lagi Betul. aja ya. Jadi kalau ini dijejerin Nah, gitu. jejerin Cuman ditaruh di sisi depan radiator. Oh, mana depan radiator? Iya, supaya dia lebih dingin kan. Dan pipingnya nggak boleh lebih dari 2 inch. Karena Kalau terlalu besar, jadi kan si angin yang dihasilkan turbo, dia harus isi volumenya ini dulu kan. volumenya. Untuk pertama kali dia jalan. Ya, Dia akan menimbulkan yang namanya itu turbo lag yang terlalu banyak. Selain itu, kalau sudah diganti ini, dia harus disupport oleh support system, yaitu entah itu biji bag, entah itu remap. Cuman dari researchku, remap sih belum ada ya. Kalau untuk Echo ini Echo-nya di depan. Echo-nya lucu ya? Pas banget di sebelah itu. Iya, nggak kelihatan. Nah, Kecil kok Echo-nya. Kecil banget. Iya, itu lumrah. Lucu ya? Jadi kalau saranku support system untuk engine control-nya ya itu bisa dari dashtrack, bisa dari apapun biji bag-nya. Tapi kalau Gogo sendiri pilihnya tetap dashtrack dong. Ya. Terus kemudian ini tekanan turbo diatur oleh vakum. Vakum ini di sini kalau dilihat dia masuk ke ini namanya nih kayak tabung dulu. Di sini ada solenoidnya. Nah ini tabung damper dulu, masuk ke solenoid, baru dia masuk ke ruang sini, gitu kan. Nah, berarti ini pun bisa kita hack dari dalam, tanpa harus ngasih apa namanya bus control. Kita bisa hack dari dalam untuk ngehack bus control aslinya.
bus kontrol aslinya ini bisa dihack. Bisa dihack kalau kita pakai Unichip nih, gitu loh. Jadi karena Unichip ada 5 setelan, ada 5 map. 5 map dengan different bus. Oke, mantap juga nih. Kecil-kecil bisa diobrak-abrik ya? Apaan? Manual. Suka. Kalau kalau kamu coba. Apa? Lihat. Ya. Kabarnya apa tuh? Peko. Squid Game. Kok Squid Game? Nah, itu yang gitu apa? Kalau nggak gambarnya itu toh. Ya bukan sih. Asal. Nah, apa? Ditutup nih. Ini turbo kan? Ya. Ini tuh ngereplika doang. Bisa-bisanya bilang Rocky itu replika karena dia ngereplika dari kakek buyutnya nih. Masa ini kakek buyut? Iya dong, ini 3 silinder turbo, benar? Ya. 3 silinder turbo. Iya dong. Iya dong. 3 silinder turbo. Nih, turbo. 1, 2, 3. Kamu bisa hitung toh? Berarti berapa toh? 3 toh? 3. Turbo. Cuman bedanya dia non intercooler dari turbo sini masuk ke sana. Dan bedanya lagi dia masih karburator karena ini memang era di buyut. 80-an. Era gitu buyutnya. Kan. Tapi jadi turbonya ini lebih kecil nggak sih? Iya dong, lebih kecil. Iya tahu. Dia masih generasi old. Ini Lucu, mobil bokapnya Koko nih. Disimpan dari dulu. Masih ori semua, makanya teman-teman direstorasi lagi. Cat aja ori. Iya loh. Kecuali kamu mesin. Catnya ini tuh hijau gitu loh. Kamu mesin nggak ori sama bumper. Cuman itu doang. Ya tapi yang lain mirip lah. Dia lah ngecatnya benar mahal. Anjay. Congkak. Terus yang mobilku gimana dalamnya? Koko nggak muat. Jangan pernah tanya turbo yang di sini. Kalau mau dipindah ke sini yang 1200 bisa apa enggak? Karena menurut Koko nggak bisa. Bisa dengan custom. Harus ya. custom. Lucu. Di Infinity mesin yang berbeda. Ya. Merah dulu. Getin. Apanya? You get it. Ya, aku mundurin ini dulu aja gimana biar keluarnya gampang. Yuk. Ini aku aja susah, Beb. Guys. Hoi. Aduh. Manual. Coba ya. Digital saya. Ada backsoundnya. Itu keren nggak? Wush. Oke, 6,5. Berisik. Nice. Enggak, ini di mute. Oke. Keren juga ya nih. Head unitnya udah gede gini. Oke. Terus kemudian ini juga udah digital semua ini tampilannya. Sini juga digital. Dulu. Oke, kita pakai kamera yang berdua. Oh, oke loh. Ini baru mulai kok. Seat belt. Oh, sorry. Seat belt aing udah kepasang. Nih, yaudahlah, biar lama ya. Oke loh. This is 1000 cc with turbo. Kamu rasain nih AC-nya? Kamu rasain AC-nya, Grace? Ini AC-nya ke atas kok. Enggak apa-apa. Kamu rasain angin AC-nya, rasain. Tak gas ya. Dan rasain. Tambah panas ya. Dengar. Which is berarti di ECU juga ada mode gini. Dia ngekat sendiri si kompresor AC ketika kita throttle lebih dari sekian persen atau RPM lebih dari sekian persen. Ini mobil udah oke nih. Dia saving powernya di engine karena dia tahu dia engine-nya memang kecil gitu kan.
Jadi dia saving powernya dengan mematikan AC juga. Mengurangi. Untuk daya mengurangi AC-nya. beban. Untuk mengurangi beban di engine-nya. Ini Good. kamera HP nggak tuh? Oke, ini mobil kecil ini ada traction control-nya. Bisa on, bisa off. Kemudian tadi itu masih hangat coy. Masih. Ini di titik sini nih guys. Kenapa? Enggak, dia ada facility, tahu kan orang zaman sekarang tuh nggak bisa lepas dari handphone or something. Dia udah kasih loh ini. Ini USB USB port, charge, USB port dengan kekuatan 2,1 ampere. Iya. Jadi kita nggak perlu beli itu apa sih? Beli apa namanya? sih? Itu colok-colok itu. Yang- Langsung ke sini aja. Heeh. Kecuali memang handphonenya banyak, ada 5 apa berapa, harus Mohon maaf gantian, itu. terus harus pakai ini. Handphone 5 buat apa kok? Terus di sini ada juga tombol untuk traction control off. Nanti kita coba. Kita nyari jalan yang sepi ya. Di sini nggak Oke. mungkin. Nah, Jalan terus kemudian begini. apa ini? Oke loh ini. Nah, di sini warnanya berganti-ganti. Ketika kita jalan apa nanti warnanya jadi hijau. Kayak ini. Kayak itu kan juga ada tuh. Cuman kalau yang ini, kalau dia kan cuman kayak lampu. Kalau ini divisualkan dengan digital di speedonya nih. Jadi putih. Responsif loh. Responsif untuk banget 1000 cc. Iya, enak sih. Ini Kayaknya harus takut sama emak-emak yang pakai mobil ini sih aku. remnya juga oke. Ini sumpah sih. Kita menghindari lubang. Nakal sumpah. Ini matiinnya ini nggak bisa apa ya? Bisa pasti. Ini ada menunya. Ini ada Android Auto, whatever lah, Apple CarPlay. Keren loh, kekinian banget. Oh tapi ini cuman ini aja ya. Itu kalau kita mau connect ke ini Android kan, ini bisa phone. Kalau kita connect ke handphone kita, entah itu mau ke iPhone atau ke Android. Dan ini USB portnya nih. Oh, di jadi sini. tadi katanya kan aku kepencet nih. Tuh, please connect an iPhone to car with USB. Jadi USB yang untuk di sini, ambilnya yang colokan sini. Android juga nih kalau nggak mau. Nah, kalau ini kan Sama, cuman beda. Ini bisa mirroring juga ya? Iya. Tahu juga sih. Ya dari dari aplikasi kedua ininya tuh bisa mirroring kok. Oke. Seperti itu. Jadi mobilnya benar-benar kekinian, entah bu. Mulai tech ya? Hah? Udah mulai teknologinya dimasukin semua. Keren loh. Oh nggak salah, bawahmu tuh ada pemadam kebakaran loh. Serius. Tada! Ini si merah kecil. Dan itu facility loh dari Daihatsu. Oh, Facility dia. dia ngasih facility apa sih namanya, APAR ya, tulisan APAR itu buat safety-nya kita itu dengan ngasih ini ya nggak ada yang mau sih, cuman in case gitu kan, ada something happen, ada burn gitu, dia bisa pakai si APAR yang ipil-ipil itu yang lucu. Saya cukup itu. Ya, kan Kita untuk balapan pakai kayaknya 2,5 kilo. Kita balapan pakai 5 kilo. balapan aja pakai 5 kilo. Iya. Sedangkan ini yang untuk harian dikasih yang sekitar 2,5 kilo ini. Cukup banget. Cukup lah. Sangat-sangat care ya Daihatsu ini ya. Ini Oke. apa lagi lah nih? Enak kok. Suspensinya oke ini. Ini ada kontrol. Jadi ketahuan dong orang di belakang pakai Ya. pakai seatbelt apa enggak? Kelihatan. Aduh. Nanti aku insert aja lah, ini nggak kelihatan, malah mukamu yang kelihatan di spion kok, aku bukan ininya ini. Gitu. Nih ya, jalannya gerojal-gerojal nih. Dan wow. Koko. Ya enak sih, tapi orang yang di belakang nggak tahu kayak gimana ngeliat kita. Ada orang di belakang. Oh. Jadi Oke, responsif juga kan nih. aduh, parah, nggak ngapa-ngapain ya, langsung saya main aja.
tidak terdengar ngelitik, tidak terdengar apa. Oke lah, masih baru soalnya ya. Ya. Baru berapa kilometer ada nggak? Lumayan. Belum kelihatannya. Ya dia digital sih ya. Suara mesinnya juga lumayan halus loh. Aduh, aku kejedut. Iya. Dengan apa, peredam yang minim ya. Iya. Masih standar toh. Iya. Maksudnya nggak ada di Tapi memang suara mesin ini khas mesin 3 silinder, memang seperti itu suaranya. Jadi agak derunya tuh beda. Jadi gini, mesin 3 silinder dan 4 silinder, kenapa suaranya berbeda? Ya jelas lah, dentumannya di sini cuma 3. Dalam satu sekali mode pembakaran dentumannya cuma 3 kan. Jadi pasti suaranya beda dengan 4 silinder. Jadi agak ada something weirdnya gitu loh. Keret gitu. Resonansinya itu beda lagi kalau mesin 6 silinder, derumannya beda lagi. Iya. 6 silinder inline, 6 silinder V beda lagi, mesin V8 beda lagi gitu loh. Beda-beda suaranya. Jadi kalau ada orang minta ini mesin nih, katakanlah mesin Cherokee ini, bikinin kenapa dong, biar mesinnya bisa suaranya kayak mesinnya V6. Ya gimana ya? Beli aja mesin Rocky 2 jadiin 1 jadi V6. 3 tambah 3 jadi 6, mantap. Kan nggak bisa. Kalau suara resonansinya beda-beda. Nah ini karakter suara resonansi mesin 3 silinder ini sangat mirip dengan mesin Xenia yang 1000 cc itu. Nggak pernah pakai. Deru suaranya seperti ini persis. Persis ya. Oke. Cuman memang beda tech ya, beda teknologi ya. Ini sangat jauh berbeda. Kalau ini dengan Xenia, dari powernya aja udah beda banget. Jadi jangan bayangin karena ini mesin 1000 cc terus rasanya kayak Xenia. No, big no. Tuh, Kostif aja yang bajunya begini nih bilang big no. Iyo. Itu karena beda. ada turbonya. Jadi konsepnya dengan cc yang sama. Kalau mesin NE dia hanya suction, hanya nyedot udara yang ada disedot oleh piston nih. Kalau mesin 1000 cc ya disedot 1000 cc, which is 1 liter tuh. Kalau kita baca RPM 1000 RPM dan 2000 RPM, ada 3000 RPM, 4000 RPM, 5000 dan sebagainya. Nah, selama dia berputar, RPM itu apa? Rotation per menit kan? Ya kan? Jumlah udaranya akan sangat berbeda yang disedot mesin turbo dan NA. Ya, jelas. Kalau turbo dia didorong masuk, jadi namanya aja force induction. Induksi yang dipaksa. Ya. 1000 cc kalau di dalam mesin yang ini dan sini akan beda. Ketika 1000 cc, 1000 RPM per 1000 RPM juga akan beda. Kalau ini dia dipaksa masuk tuh, ya kan? Oh, mesinku aku cuma punya daya nyedot 1000 cc, oke, kata turbo. Nanti gua akan bantu lo, gitu kan? Bantu lo dorong itu masuk udara, masukin ke mesin lo, gitu ceritanya. Gitu ternyata. Jadi nanti ketika bus sudah mulai spool, itu nggak mungkin dia flat di 0,6 bar flat, nggak mungkin. 0,7 bar flat, nggak mungkin. Di bawah itu pasti dia merangkak dulu nih, 0,1 naik 0,2 naik 0,3. Dia hitting full busnya di titik mana, nanti kita lihat di atas ini. Oke. Ya, sebelum titik full boost dan dimulai dari dia spooling, itu namanya dia itu proses tuh. Tapi kalau turbo yang terlalu besar, ada titik di mana dia nggak ngeboost. Jadi dia 0 terus baru dia boosting. Nah, itu namanya lagging. Turbo lag. Turbo lag dihasilkan kayak tadi Koko udah jelasin, bisa dari piping itu juga menyumbang si turbo lag gitu kan. Tapi dari turbo yang terlalu besar juga bisa menimbulkan turbo lag. Atau dari compression ratio yang terlalu kecil dia bisa menimbulkan turbo lag. Gitu. Tapi kalau ini turbo lag sangat kecil.
juga. Kita as low as possible. Aku masuk sampai ini, turunin sampai RPM 1000. Maaf mas, masa mbak? Mbak. Oh, mbak, oke. Oke, kita hitting di 1000. Nggak usah kenceng-kenceng amat, kelihatan kok. Kita injak, lag di gaspol, lag dia. Masih 0 deh. Ini mulai hitting busnya nih, masuk di 2000. Oh, 3000 masuk. Dia 4000 kebantu VVTi. Rasa banget kalau di sini. Oke. Gitu. Jadi kalau untuk pemakaian sehari-hari, which is kita ini jalan nanjak ya, which is kita pemakaian di antara di 2000 atau 3000 gitu kan. Kalau naik ini dari tadi aku pakai 2000, 3000 ganti 2000, dia udah kesambut lagi oleh turbo. Nggak kerasa. Oke. Dia lagging antara 1000 sampai 1750 lah kira-kira tadi tuh. Nggak kerasa lagnya. Ini karena jalan ini ya. Naik. Kita memang nyari jalan nanjak supaya reviewnya juga bisa lebih pelan, lebih slow. Ini jalur koko dulu. Kalau nyeting mobil nih sampai sini terus nih, waktu belum nyadain depan kosong. Naik lagi kan. Pernah kita mobil apa ya dulu tuh? Galak loh nih. Galak ini. Galak loh, sumpah. Dulu pada yang mau drag race boleh ini. Masuknya kelas apa ya? Nggak tahu ya, mohon maaf. Bisa lah pakai ini ya, bracket. Bracket, ya bisa lah. Maksudnya bracket kelas itu mau 10 detik nyampe loh ini kayaknya. Kalau dari Jun. Ya. Halo. Ini sih bapak truk. Di tengah-tengah Megatron. Ya. Oke loh. Ini kayaknya bosnya Daihatsu juga bingung nih, mobil dibikin begini sama Koko. Enggak lah, kan mereka yang minta review kok. Iya. Mereka tahu kok kita kalau review. Barbar. Iya. Wah, tetap sayang. Ya barbarnya dalam artian masih safety. Tuh. Ya di sini kosong, benar-benar kosong. Kapal eta. Maaf. Oh, cuma kiri emang. Tuh. Oke. We'll try. Kosong nih jalan. Kosong lah. Kita coba dari 3000 RPM. Oke loh guys. Oke loh. Agak nanjak loh padahal. Iya. Seneng dia. Oke. Seneng dia. Ini. Seneng Tadi dia. 3000 RPM itu masih kurang. Oke. Jadi mungkin start saran nih. Kalau mau start pakai mobil ini antara dari 3500 sampai 4000 RPM. Tergantung grip. Kalau 3000 tadi masih terlalu lag. Oke. Nggak perlu clutch kick, nggak perlu whatever is. Tadi matiin juga sih. Nggak perlu clutch kick, nggak perlu harus kopling to slip. Lepas aja di 3500, gas langsung flat to the floor. Oke. Langsung cuk gitu. Ini aja dengan ban standar ya. Kalau ban yang semi slick katakanlah, mungkin RPM-nya harus lebih tinggi lagi. Tapi ini kok nggak di restrict kok ketika stasioner. RPM masih bisa lebih dari 5500, 6000 tadi bisa tak coba. Jadi kalau misalnya grip banmu ini nih lebih, bisa pakai RPM lebih tinggi lagi. Entah itu 4500, entah itu 5000. Akselerasi pasti lebih. Kemudian RPM limiter sampai 6500 baru kamu shift. Gasnya nggak usah dibuka, langsung pindah aja flash shift, ceplak gitu. Mau ini mobil. Gila, lucu banget sih. Jadi sistem gearboxnya pun Synchromesh-nya udah oke nih. Cuma ya jangan sering miss gear. Kalau lu pada sering miss gear ya pasti Synchromesh rusak. Mau mobil apapun, misalnya Ferrari sekalipun ini manual,
Kalau lu sering miskom antara tangan lo, otak lo, kaki lo miskom menghasilkan misgear, ya kan? Ya Ferrari sekalipun ya rusak, bro. Kan gitu. Ini jalan rusak, nanti kita ke sana, kita belok kiri aja. Yang jalannya rusak itu loh. Rusak. Tapi overall tadi kena jalan Ini lubang jalan rusak gitu. nggak apa-apa. Oke. Ya yang gede kok aku hindarin. Mobil orang masa kok rusak. Nggak, tapi ya lumayan gitu loh. Ya, enak nih. Apa? Komplain yang ada acung enak ini. Apanya? Gitu. Ngawur. Woi, iyalah. Ya kan kalau mau dibuat begitu ya kan custom sendiri. Maksudnya ini kan buat daily kok. Daily bisa. Iya. Kamu loh. Gak aneh-aneh. Iya nih, enggak. Gak aneh-aneh. Harus. Gak aneh-aneh. Enggak. Gak aneh-aneh. Enggak. Sumpah. Ya, keren banget ya. Cuma tadi nyelok-nyelok odo dari mana tahu. Oh, ini klip coy. Nah. Ini odo 3454 ini memang mobil test drive yang ini. 3400. Oh, di sebelah pojok dari sini, itu. pojok situ. Di situ ada ya, suhu luar berapa derajat. Oke. Oke semuanya. Misi. Jalannya bumpy, super bumpy. Jalannya kelihatan lah ya. Berbeda-beda. Tetap satu jua. Apa sih? Iya tuh. Iya. Tetap kita satu jua. Iya. Apa sih? Sabar. Kayaknya aku harus benerin. Aku harus benerin ini seatbelt. Kan. Koko mau dinaikin. Yep. Dinaikin beneran, dinaikin. Ini Rocky. Karena memang dia tujuannya kan dia semi off-road gitu ya. Jadi dia harus bisa dong kayak gini. Dan ternyata bisa kok. Bisa. Gak ada halangan. Normal lagi. Mulus banget. Jadi nggak ada, maksudnya, oh mobil kayak gini ini nggak bisa dong kayak gitu. Dengan modifikasi yang proper pun, lu mau bikin mobil ini jadi mobil buat semi off-road. Kita ngomong semi off-road ya. Iya, semi. Kayak tadi nih semi off-road. Bisa. Kalau full off-road kayak yang Koko main nggak mungkin bisa karena dia masih two wheel drive depan apalagi kan. Ya kan susah. Tapi kalau dia cuma semi off-road kayak Alto gitu, kalau dia modifikasinya proper pasti bisa. Oke. Nyatanya tadi bisa dong. Iya. Tinggi loh itu, Grace. Tinggi ya kan? banget itu. Ada kali 40 cm ada loh itu. Iya. Nggak kena kok. Iya. Kan gitu kan. Kalau kamu gaya apalagi nih GDM style, tetap bisa. Tinggal lu ke modifikator, entah itu bumper, bikin lips dan sebagainya, terus kemudian suspensi terus kemudian dipendekin, masih mungkin kan? Mungkin. Kita mau ke drag nih yang kita coba tadi, mesinnya juga mumpuni. Jadi ini mobil, lu mau bikin apapun dengan kreativitas lo pasti bisa. Iya. Kalau segi performa, oke. Dengan 1000 cc, oke loh ini. Dan turbonya ini ya. Dari tadi Koko bejek-bejek nggak karuan nih. Berapa coba kilometer per liternya? Nggak boleh ngintip. Nggak lihat aku, Ya, kok kurang. Iya. Berapa ya? Dan jalan dari tadi nanjak terus loh. Nggak pernah kita dapat turunan. Harusnya sih sekitar 11-an mungkin ya. 12,7. Serius 12,7 Iya, 12,7 tuh tulisannya. Kaki nggak sekolah itu. Kaki Koko, kakiku itu nggak sekolah. Emang kalau pakai mobil, tapi bisa 12,7. Iya, dari tadi ngasal banget nih. Yakin kok kalau kita jalan rata, nyantai bawahnya 15-16 dapat. Iya, 13,5 seenggaknya pasti dapat itu. Iya, pasti lebih kalau lah iya. Orang nanjak kok jalannya. Dari tadi nanjak. Berarti gila, irit banget sih. Irit kali ini. Irit banget.
power oke, suspensi oke. Untuk golongan standar oke, ini suspensi. Di jalan rusak oke juga, kecuali suara interior ya. Ya. Suara interior agak klak gitu kan wajar. Ya wajar Kalau lah. di jalan rusak ya. Yep. Nggak bisa kita bandingkan dengan mobil-mobil Eropa, beda. Jelas. Ya maaf benar ya pakai mobil Eropa. Iya sih, dia kalau nggak pakai yang logonya itu kan aku dia pakainya yang Jeep itu. Tapi ini sebagai aku yang daily pakai Jepangan, enak. Maksudnya dia cukup empuk dengan dia Jepangan, dan mungkin orang mikirnya dia 1000 cc itu kan pelan gitu. Iya, pelan. 1000 cc. Kayak Tak iplik-iplik. kasih tahu lagi nih, satu lagi nih kunci di dunia balap. Tak kasih tahu ya. Di dunia balap mesin dengan turbo itu tidak bisa masuk kelas di cc yang sama. Serius, nggak bisa masuk di kelas yang cc yang sama. Jadi misalnya 1000 Jadi gini, cc turbo, ada kelas 1000 cc nih. Mobil-mobil nih pada pakai 1000 cc semua nih, NE. Ini masuk kelas 1000 cc, Nggak boleh. jelas dimarahin, nggak bisa. Jadi Ditolak dia pasti naik kelas. Perhitungannya dia akan masuk di ada balap yang menerapkan 1,6 kali. Ada balap yang menentukan 1,7 kali. Oke. Jadi kalau masih 1000 cc, dia harus ikut kelas 1600 cc atau 1700 cc, tergantung balapnya apa. Wow. Ya di rally seingat Koko 1,6 kali. Jadi dia harus ikut yang kelas 1600 nih. Limitasi minimalnya nih. Gitu Wow. loh. Jadi jangan bayangin kalau 1000 cc itu ya mesin 1000 cc. No, big gitu no. kan. Ini setaranya di dunia balap sama dengan mesin 1600 sampai 1700. Oke. Gitu. Karena yang didongkrak dari turbo itu bukan hanya horsepower-nya, Grace. Tapi Kalau horsepower naik, torsi juga pasti naik. iya pasti. Gitu. Nggak bisa kita samain mesin 1000 cc ini dengan mesin 1000 cc yang NE. Big no. Gitu. Kamu tahu Apa? Rubicon Hippocon yang berkeliaran di bengkel gue tuh? Yang mana Rubicon yang mana? Ya semuanya itu. Ya itu ya. Yang ada sekarang itu ada 2 mesin nih yang di bengkel. Mesin 3800 dia Rubicon yang lama, dan 3600 cc yang agak baruan nih. 12, 14 gitu kan. Nah, itu Rubicon yang terbaru, JK yang terbaru, yang terbaru sasisnya namanya JL yang terbaru, dengan seri Rubicon yang terbaru itu mesinnya malah diturunin dari 3600. Jadi yang paling old 3800 diturunin jadi 3600 dengan mesin yang berbeda, dengan teknologi yang berbeda. Kemudian yang seri sasis yang terbaru dia pakai mesin ada yang cuman 2000 cc turbo. Hah? 2000 cc turbo. Oke. Jadi jangan bayangin turbo itu akan boros bahan bakar, ngerti ya? Jangan bayangin dia akan boros bahan bakar. Enggak. Selama kita pemakaian benar, itu akan sama. Jadi gini, kalau di mappingan mesin turbo itu ada kolom yang di bawah nih katakanlah, itu NE-nya. Yang di atas itu ketika dia mesinnya boost masuk fueling, ketika dia di NE sebelum boost itu masuk, karena dia juga lower compression dari mobil yang kompresinya gede, otomatis bahan bakarnya juga lebih dikit dong. Daripada mobil yang kompresi gede. Baru ketika dia masuk ke boost turbo yang gede, baru dia masuk bahan bakar yang gede. Ya kan? Nah, otomatis ketika orang ini pinter bawa mobilnya, ya, si mesin ini sebetulnya si 1000 cc ini ketika dia nggak on push, dia masuk di area vakum. Kalau
menyebutnya, dia akan lebih irit daripada mesin yang sejenis dengan kompresi yang lebih tinggi dong. Iya. Logikanya itu. Ya jelas. Tapi ketika si user ini butuh power, dia injek gas cepret, bus masuk cepret, dia pasti akan lebih boros sedikit. Ya. Dibanding itu. Tergantung bus dan power yang dihasilkan seperti apa kan gitu kan. Jelas. Jadi jelas. kalau kamu ngomong mesin turbo itu pasti lebih boros, berarti kaki lo yang nggak sekolah kayak kaki Kita, kaki kita yang tidak sekolah. Tapi nggak sekolahnya kaki kita masih cukup irit lah. ya loh. Makanya nggak seboros-boros itu banget. Cuman ya di atas rata-rata lah borosnya. Di atas rata-rata lah pemakaiannya. Sedikit. Ya sedikit. Karena nggak sekolahnya hanya di waktu tertentu. Next step. Mandiri, modelnya mandiri. Terus.